Cina sudah menguasai 90% nikel, dan bukan hanya nikel, boksit juga sudah dikuasai, kemudian emas, tembaga dikuasai, kemudian beberapa pabrik semen juga dikuasai. Jadi sebenarnya sudah sangat berkuasa terhadap sumber daya alam. Cina pada saat saya naik pesawat terbang, saya ketemu bahwa hampir 90% barangkali isi pesawat terbang ke masyarakat itu adalah Cina. Cina dari China yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahkan pakai sepatu pun nggak bisa. Saya melihat betul-betul orang kampung sampai di Makassar disuruh transit dengan bahasa Inggris, dia nggak bisa, tetap aja turun. Dia dilarang turun oleh pramugari, tetap aja turun. Ingat, sarjana S1 bagian mesin. Dia ditempatkan bagian mesin, tapi dia dapat 2 pekerjaan. Sisanya Pak Said Iqbal, dia suruh ngambil makanan dan minuman orang-orang Cina itu. Banyak yang berantem Pak, banyak yang tonjok-tonjokan karena harga diri. Anak-anak itu karyawan kita Indonesia, ambilin makanan, udah kayak babu, mohon maaf. Udah kayak pesuruh di negeri sendiri, kan gila, saya sedih bener ngedengarnya. Akhirnya mereka pada keluar, pada berantem, dipecat, nggak boleh sholat Jumat. Itu yang oleh Luhut Binsar Panjaitan, oleh para pejabat kita disebut-sebut sebagai tenaga ahli yang sangat dibutuhkan, yang orang Indonesia tidak bisa. Pakai setali sepatu aja nggak bisa. Tenaga kerja asing TK Cina harus diusir dari bumi Indonesia karena memunculkan diskriminasi terhadap pekerja lokal. Keberadaan TK Cina hanya menguntungkan negeri tirai bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih seputar bentrok TK tenaga kerja lokal dan tenaga kerja Cina di PT GNI ya, Gunbuster Nikel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah. Banyak yang sudah bersuara, maksud saya publik, rakyat dan tokoh masyarakat. Kalau kita baca komentar-komentar para petinggi negeri, pejabat publik yang gajinya dibayar oleh APBN, uang rakyat, maka hampir semua pejabat publik tadi, tanda kutip, menyalahkan rakyat Indonesia, menyalahkan TK tenaga kerja lokal ya. Misalnya baik Menteri Tenaga Kerja yang dari PKB Ida itu, Kapolri, siapa lagi itu menyatakan bahwa membantah bahwa tenaga kerja Cina yang menyerang tenaga kerja lokal. Padahal kalau kita baca Tempo, baca yang berseliweran di grup-grup media sosial kita, WhatsApp kita, termasuk pengakuan dari karyawan sendiri, dari Serikat Pekerja Nasional SPN seperti yang dimuat Tempo itu, juga menyebutkan bahwa mereka diserang, bahwa orang-orang TK Cina itu yang menyerang. Tapi kita baca pejabat-pejabat publik kita yang gajinya, fasilitasnya, kenikmatan hidupnya dibiayai oleh rakyat justru menyalahkan. Anda bisa bayangkan ada 2 kelompok bertawuran, saling serang, saling melukai, bahkan bermaksud kalau bisa saling membunuh barangkali begitu ya. Itu yang diperiksa, kemudian yang tersangka 17 orang, seluruhnya adalah tenaga kerja lokal. Sementara tenaga kerja asingnya dari Cinanya tidak satu pun menjadi tersangka. Padahal video-video yang berseliweran, mereka membawa besi yang sudah diruncingkan. Dan nanti saya tampilkan di situ. Ada mereka sedang menggerinda besi yang dibuat demikian khusus sebagai senjata. Kemudian mereka main kayak macam silat dan sebagainya. Saya kira saya sungguh-sungguh prihatin lah gitu ya. Dan kita semua orang-orang yang berakal wakal tentu prihatin. Mengapa seperti ini ya? Beredar juga misalnya video Mirah Sumirat, presiden apa ya? Pokoknya kelompok buruh dari bagian dari KSPI-nya Said Iqbal, itu beredar kembali video yang sudah beredar beberapa waktu lalu, mungkin 2 tahun lalu barangkali ya. Dia beredar lagi misalnya Mirah Sumirat mengatakan bahwa dia menceritakan ada tenaga kerja Indonesia yang pendidikannya S1 mesin, kemudian ditempatkan di bagian mesin di sana, tapi di luar pekerjaannya soal bagian mesin itu dia ada tugas tambahan apa? Yaitu mengambil makanan dan minuman
para tenaga kerja asal Cina dengan perintah-perintah yang merendahkan, perintah-perintah yang menghinakan. Sampai mohon maaf dia bilang kalimatnya kurang lebih begini, mohon maaf kita diperlakukan seperti babu di negeri sendiri. Dan puncaknya dia mengatakan untuk apa investasi kalau menjadi invasi dan sebagainya. Saya nggak rasis ya, tapi ini fakta terjadi. Anak-anak kami, anak-anak Indonesia yang kerja di sana, tugasnya itu mesin, dia bagian mesin. Ingat, sarjana S1 bagian mesin. Dia ditempatkan bagian mesin, tapi dia dapat 2 pekerjaan. Sisanya Pak Said Iqbal, dia suruh ngambil makanan dan minuman orang Cina itu. Banyak yang berantem Pak, banyak yang tonjok-tonjokan karena harga diri. Anak-anak itu karyawan kita Indonesia, ambilin makanan, udah kayak babu, mohon maaf. Udah kayak pesuruh di negeri sendiri, kan gila, saya sedih bener ngedengarnya. Akhirnya mereka pada keluar, pada berantem, dipecat, nggak boleh sholat Jumat. Apa-apaan kayak gini? Pertanyaan kami adalah, pertanyaan saya, buat apa investasi? Ngapain ada investasi kalau kayak gini? Udah harga diri anak-anak kita ini diinjak-injak, harga diri bangsa ini diinjak, ngapain? Kita menjual harga diri kita hanya untuk investasi. Buat apa? Buat apa? Ini kerja untuk siapa pemerintah negeri ini? Pertanyaan besar saya. Saya ingin membangkitkan semangat nasionalisme kawan-kawan. Ini hati-hati kawan-kawan. Saya bukan memprovokasi. Oke gitu ya. Bagaimana dia nggak miris ya? Miris mengatakan bahwa anak-anak yang diperlakukan seperti tanda kutip tadi, mohon maaf, babu di negeri sendiri tadi melakukan perlawanan. Lalu mereka dipecat. Bahkan di sana juga tidak boleh sholat Jumat. Bayangkan, tidak boleh sholat Jumat, saudara. Negeri-negeri Muslim, orang Islam punya hak untuk menjalankan kewajiban syariat agamanya, termasuk agama-agama lain punya hak untuk menjalankan kewajiban syariat agamanya. Beribadah dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita pasal 29. Tapi para pimpinan pekerja PT GNI dan perusahaan-perusahaan asing asal Cina, perusahaan smelter di Indonesia memperlakukan tenaga kita seperti itu. Ya. Kemudian juga ini kita lihat ada pengakuan dari Dr. Andes Arnold Firdaus, ya. Dr. Arnold Firdaus ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng. Nah, coba kita dengar videonya. Ini dia. Pak Kadis mungkin bisa juga dijelaskan sedikit seperti apa sih Pak Kadis dari PT GNI itu melihat tenaga kerjanya? Apakah ada laporan terkait berapa jumlah TKI-nya dengan TKA-nya ke ini dinas? yang saya sayangkan dari PT GNI, manajemen di Maurud ini. Baik. Sebenarnya dari beberapa bulan lalu, khususnya bulan November itu terakhir, kami minta keterangan. Surat resmi kami sampaikan, tapi keterangan itu tidak diberikan, lambat sekali. Jadi saya menilai mereka kurang kooperatif. Nah, padahal sebenarnya kalau mereka kooperatif dari awal, insya Allah kita bisa cegah terjadinya kecelakaan kerja, karena kita minta data itu untuk kita bina mereka, baik norma kerjanya maupun norma K3. Manajemen K3 di sana memang saya lihat agak buruk. Kami tidak bisa masuk ke dalam, itu juga problem buat kami. Oke. Hari Kamis, 5 hari lalu, dan saya sampaikan Pak, Bapak harus kooperatif. Kalau kami mau bina Bapak tidak kooperatif susah, karena data-data yang kami butuhkan yang ratusan item itu Bapak cuma kirim 5. Termasuk soal TKA, kita secara resmi surat kami Bapak tidak respon, ini kan problem. Tapi yang jelas kalau kami dari Naker turun pengawasan, Anda harus buka pintu, jangan tutup. Betul. Supaya kami bisa tahu, bisa serap semua data Anda. Jadi gimana saudara? Jadi dia mengatakan bahwa sebagai institusi pemerintah yang sangat berwenang, sangat punya kewajiban, ya, punya hak dan wewenang kewajiban untuk masuk mengetahui situasi tenaga kerja di PT GNI pun tidak bisa masuk. Yang mereka tidak kooperatif, kata tadi Arnold Firdaus tadi, ya, tidak kooperatif, diminta data beberapa item cuma dikasih 5 item dan sebagainya. Bahkan ketika tim di Disnakerstran mau masuk pun tidak boleh. Anda bayangkan kalau itu terjadi di perusahaan lokal, perusahaan nasional. Ada pejabat dari Disnaker, pegawai Disnaker yang bertugas untuk datang, melihat, memantau, mencatat, memeriksa segala macam ke perusahaan, ke pabrik, tidak diizinkan masuk. Kayak apa tuh?
Tentu itu perusahaan akan langsung mendapat sanksi-sanksi yang sangat berat. Tapi itu tidak bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan seperti GNI, Gunbuster Nickel Indonesia. Tidak bisa. Dan banyak ratusan lain perusahaan sejenis asal Cina yang begitu tertutup ya. Kemudian kita coba nonton lagi videonya dari Said Didu. Ini kutipan wawancara Said Didu dengan teman saya Hersuberno Arif dalam channel mereka dan beredar secara luas kembali di platform Twitter. Nah, silakan. Cina sudah menguasai 90% nikel dan bukan hanya nikel, boksit juga sudah dikuasai, kemudian emas, tembaga dikuasai, kemudian beberapa pabrik semen juga dikuasai. Jadi sebenarnya sudah sangat berkuasa terhadap sumber daya alam Cina di Indonesia. Nah, ya belum kereta api cepat dan lain-lain. Nah, saya teringat sekali ini tahun 2015 saya terbang dari Jakarta ke Makassar, ke Sulawesi Tenggara, karena saat itu saya ditugaskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said untuk meninjau pabrik pabrik pengolahan nikel masih rencananya di Sulawesi Tenggara yang dikenal sekarang di Morowali. Saya datang ke sana sebagai utusan ini, dan pada saat saya naik pesawat terbang, saya ketemu bahwa hampir 90% barangkali isi pesawat terbang ke Makassar itu adalah Cina. Cina dari China yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahkan pakai sepatu pun nggak bisa. Saya melihat betul-betul orang kampung sampai di Makassar disuruh transit dengan bahasa Inggris, dia nggak bisa, tetap aja turun. Dia dilarang turun oleh pramugari, tetap aja turun. Dan di situ saya ternyuh, lah kok negaraku kayak seperti ini. Nah, pada saat itu saya langsung mengupload bahwa ini terjadi pemasukan tenaga kerja ilegal. Pada saya Twitter ya waktu itu ya? Ya, saya masih menjabat loh, masih staf khusus Menteri ESDM. Dan saat itu Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja saat itu, saya ketemu dirjennya untuk mengatur, ini bahaya negeri ini. Saya bilang, kalau begini caranya, masuk tenaga kerja ilegal. Nah, karena saya tahu persis bahwa saat itu tidak boleh, tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Inggris saja nggak bisa. Gitu kan. Tapi apa? Jadi di situ saudara sekalian kita bisa tahu bahwa Said Didu sebagai waktu itu masih aktif walaupun jabatannya tidak lagi struktural ya, tapi dia lebih fungsional, yaitu dia menjadi staf khususnya Menteri ESDM Sudirman Said. Tahun 2015 dia terbang ke Morowali, lalu dia katakan di pesawat itu 90% isinya tenaga kerja asing asal Cina. Yang boro-boro bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun mereka nggak bisa. Bahkan saking kampungan yang kata Said Didu tadi, mereka pakai sepatu pun tidak bisa. Anda bisa bayangkan? Itu yang oleh Luhut Binsar Panjaitan, oleh para pejabat kita disebut-sebut sebagai tenaga ahli yang sangat dibutuhkan, yang orang Indonesia tidak bisa. Pakai setali sepatu aja nggak bisa. Nah, kualitas seperti inilah tenaga kerja asing asal Cina yang ada di pabrik-pabrik smelter nikel kita di Indonesia. Saya ingin menampilkan satu tayangan pengakuan dari pegawai GNI yang juga viral. Ini dia. Kami kerja 30 hari, 4 hari off, 26 hari kerja. Tidak boleh sakit. Tidak boleh ada sakit. 23 hari kami kerja, banting tulang di situ. 23 hari kami kerja. Makan ISP. 23 hari kami kerja banting tulang di situ. Cuma gara-gara satu sakit, satu izin, kami hilang 400.000 yang cuma 400.000. Anak muda yang jadi buruh di GNI itu mengatakan dia kerja 30 hari nggak boleh sakit. Kalau sakit sehari dipotong 400.000. Padahal gaji mereka jauh lebih rendah ketimbang gaji dari TKA Cina yang minimal 30 juta, 20 juta ke atas. Sementara mereka 3 juta sampai maksimal 7 juta. Anda bisa bayangkan kalau punya gaji 3 juta, nggak masuk 2 hari dipotong 800.000. Ya. Kemudian nggak masuk berapa hari potong lagi 400.000. Anda bisa bayangkan itu luar biasa sekali kan. Nah, saudara sekalian, yaitu bagaimana kelakuan TKA Cina itu. Mohon maaf ini tapi penting bahwa mereka nggak peduli dengan tata tertib, tidak peduli dengan budaya, aturan setempat. Dan dalam video singkat ini, video lama tapi kembali beredar setelah peristiwa Morowali ini, bagaimana mereka itu membuang air besar di sebarang tempat. Buang air besar di sebarang tempat, saudara. Ini Anda bisa bayangkan nggak? Yang kita, budaya kita tuh sangat tidak lazim di tempat terbuka. Kalau dulu misalnya di kampung-kampung dulu
itu masih buang air besar di tempat-tempat yang tersembunyi di kebun misalnya. Milih tempat itu pun orang udah meninggalkan praktek-praktek seperti itu. Ini mereka buang air besar di tempat-tempat terbuka secara menjijikkan seperti itu. Kalau ditegur marahan mereka, malah bisa jadi problem serius bagi yang menegurnya. Kalau yang menegur itu adalah tenaga kerja lokal. Nah, saudara sekalian, ada berita penutup dari ini dari Suara Nasional ya, mengutip Niko Silalahi. Anda tahu Niko Silalahi anak muda Batak ini emang badung ya, badung dalam arti positif ya, artinya berani ya. Halo Niko, apa kabar? Mudah-mudahan kamu nonton video Bang Edi channel ini ya. Nah, Niko dikutip oleh Suara Nasional, usir TKA Cina. Wah, biasa gayanya emang dasar anak muda diceplos-ceplos, dan para Batak juga barangkali ya. Kalimat-kalimatnya lugas. Oke, saya baca beberapa paragraf kecil aja. Tenaga kerja asing TKA Cina harus diusir dari bumi Indonesia karena memunculkan diskriminasi terhadap pekerja lokal. Keberadaan TKA Cina hanya menguntungkan negeri tirai bambu. Saatnya kita satukan tekad untuk merebut kembali hak kita. Kita pemilik tanah air, dan selayaknya lapangan kerja buat kita semua, bukan untuk TKA Cina. Ayo, gaungkan usir TKA Cina, kata aktivis molekul Pancasila Niko Silalahi kepada redaksi. Niko juga mendesak pemerintah Jokowi memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. Nah ini Niko ini kadang-kadang ya oke lah ya. Saya mau bilang Niko nggak memahami peta ya nggak mungkin juga ya. Pasti dia paham lah sebagai aktivis yang teruji ya. Tapi kalau dia bikin statement-statement seperti ini, apa ya kita terjemahkannya? Atau dia nggak peduli, yang penting gue ngomong aja deh, walaupun itu mustahil sepertinya dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Karena begitu kerusuhan itu meledak, Jokowi dengan sangat singkat merespon, marah besar, memerintahkan Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap para perusuh. Kalimat ini yang menurut kemarin saya wawancara dengan ahli pidana, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI), yaitu Dr. Muhammad Taufik, mengatakan dengan perintah semacam itu tangkap para perusuh itu sudah vonis, sudah memberi stempel, stigma kepada para pelaku. Seharusnya dia mengatakan ada yang namanya hukum kausalitas. Harus dilihat, diteliti apa sebabnya dan sebagainya, dan begitu memeriksa pun harus secara adil diperiksa. Bukan kemudian 67 orang diperiksa, 17 tersangka, semuanya Indonesia, itu kan nggak masuk akal ya. Dan permintaan untuk mengusir tenaga kerja asing, Cina terutama, dan bahkan lebih jelas lagi disampaikan oleh tokoh pergerakan senior Mudrik Sangidu ketika saya kemarin wawancara beliau. Dia mengatakan saatnya ya, peristiwa Morowali ini saatnya kebangkitan pribumi melawan dominasi asing, khususnya TKA Cina. Anda bagaimana? Setuju? Saya nggak boleh ngomong, nanti rawan, tapi memang keterlaluan banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Miladi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.